terkait dengan soal jarimah qadzaf ini, jangan salah sebut ya, bukan qadzaf tapi qadzaf. Artinya melempar atau menuduh. Menuduh orang berbuat zina. Itu sangat merugikan harga diri manusia. Karenanya orang yang menuduh zina dengan tanpa ada saksi yang melihat secara jelas kejadian itu malah dikenai hukuman. Hukumannya apa? Hukumannya dicambuk berapa kali? 80 kali. Kenapa? Karena melecehkan harga diri orang. Dan ingat, tidak ada satu kejadian eksekusi hukuman rajam atau cambuk pun di masa Nabi sampai hari ini yang didasarkan atas kesaksian orang. Artinya zina kok disaksikan, nggak mungkin. Disaksikan sama 4 orang yang sama-sama melihat kejadian yang persis, jelas sekali, penetrasinya kelihatan, dilihat oleh 4 orang, itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin, maka tidak pernah ada orang dihukum atas dasar bukti saksi. Yang ada bukti apa? Kasus perzinaan yang pelakunya dirajam di zaman Nabi, ada laki-laki, ada perempuan. Yang laki-laki namanya siapa? Ini sudah dibahas minggu lalu. Yang laki-laki namanya Ma'is bin Malik. Yang perempuan namanya Al-Ghamidiyah. Disebut asal muasalnya Al-Ghamidiyah. Kedua-duanya dihukum rajam hingga meninggal atau tewas. Itu bukan atas dasar bukti kesaksian, tetapi bukti al-i'tiraf, pengakuan, mengaku dan kepingin dihukum. Gitu. Tetapi pengakuan ini tidak langsung serta-merta diterima oleh Nabi. Nabi tidak langsung menerima pengakuan Ma'is bin Malik. Tapi kalau sudah ketahuan tidak bisa berkutik, seperti yang pernah ketahuan ngerokok di kamar mandi, ya itu kan nggak bisa berkutik. Udah ngerokok ngobrol pula kan. Nah ini pelanggaran ini sebetulnya. Udah ngerokok ngobrol, padahal kita sini lagi nerangin. Gitu. Ini yang perlu Anda betul-betul dalami. Anda jangan menyepelekan mata kuliah ini. Karena dijamin gak lulus kalau sampai Anda gak lulus mata kuliah ini. Satu aja mata kuliah yang ditawarkan gak diambil, bermasalah udah pasti. Termasuk fikih jinayah ini. Gitu ya. Nah, oleh karenanya Anda harus betul-betul pura-pura menghormati aja. Cukup pura-pura aja menghormati dengan cara apa? Ikuti presentasi, membuat makalah yang serius, diskusi yang serius. Tapi diskusinya ke sini dengan narasumber, gitu ya. Ini yang perlu betul-betul dicamkan sejak dini mungkin, bahwa mata kuliah ini ya
mungkin sebagian nggak ada gunanya ngomongin kayak gini, ngapain gitu ya. Mungkin begitu. Dalam batinnya itu begitu. Ya, nggak apa-apa kalau misalnya punya pendapat begitu. Ya. Tapi yang paling penting Anda ya harus diberitahu mengenai urgensi kuliah dalam berbagai ragam mata kuliah termasuk dosennya. Mungkin karena pemakalannya tunggal jadi tidak komprehensif kaitan dengan soal hadithul ifki. Ini dari awal itu diberitahu untuk membaca buku-buku sejarah, bukan hanya tafsir. Tafsir tidak terlalu lengkap. Tapi buku sejarah yang komprehensif terkait sejarah Rasulullah, ada peristiwa hadithul ifki. Jadi di zaman Rasulullah di Makkah itu kejadian yang paling sedih buat beliau. Di samping ada Amul Huzni, ya, tahun kesedihan karena paman beliau wafat, istri beliau wafat, lalu Isra Mi'raj. Itu ada hal yang dahsyat lagi yang namanya kasus Horonik. Anda mungkin baru dengar saat ini ya. Horonik ini apa? Horonik ini peristiwa di mana Rasulullah seakan-akan berdamai dengan orang-orang musyrik. Sampai ada dituduh oleh orang-orang yang memang dasarnya nggak seneng dengan Rasulullah, Nabi kesurupan. Ketika Nabi mendapatkan wahyu kesurupan, lalu terselip ayat setan. Silakan Anda searching itu, the satanic verses, ya, the satanic verses atau ayat-ayat setan itu kayak apa riwayatnya. Tapi ini ada di dalam sisipan surat An-Najm. Itu. Kalau dicek Quran nggak ada. Ya, apa An-Najm awalnya? Ini An-Najm ini yang dulu pernah dibaca oleh qori kontroversi itu. Kalau Anda pernah mendengar Quran dibaca dengan nada mocopat, nah, ini surat An-Najm yang dibaca. Apa awalnya surat An-Najm? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini dulu langgamnya langgam Jawa ya. Seorang qori Dr. Yasir Arafat, dosen UIN Yogyakarta, menjadi qori pada saat hari Maulid, peringatan Maulid oleh negara yang kala itu Presiden Jokowi lagi baru-barunya jadi presiden. Dalam rangka menyambut Presiden Jawa inilah yang kemudian seakan-akan tembang Jawa menjadi ngetren gitu. Kalau tidak salah intonasinya begini. Tapi saya tidak bisa persis karena memang bukan qori ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu dibikin-bikin kayak intonasi Jawa mau cepat. Kalau menurut saya bagus. Tidak ada sesuatu yang dilanggar, ya selama tajwidnya enggak melenceng gitu. Di situ ada selipan ayat katanya ketika sampai pada ayat afara'aitumul lata wal uzza. Itu ada pada ayat berapa? Ayat 19, 20, 21. Itu disebutkan ketika afara'aitumul lata wal uzza wa manat tsalitsatal ukhra. Itu ketika
afara'aitumul Lata wal Uzza wa manat tsalitsatal ukhra. Inna, ini ada sesuatu yang hilang katanya, dan Nabi mengucap dalam bacaan wahyu pertama itu kalimatnya wa inna syafa'atuhunna laturtaja. Sungguh pertolongan Tuhan-Tuhan Lata, Uzza dan Manah ini sangat bisa diharapkan. Dalam ayat Quran nggak ada kalimat itu wa inna syafa'atahunna laturtaja. Tetapi diyakini oleh orang-orang Nabi membaca itu. Akibatnya apa? Akibatnya geger soal akidah. Nabi katanya sudah mengakui kehebatan Tuhan-Tuhan berhala yang namanya Lata, Uzza dan Manah. Akhirnya orang-orang yang di Abesina, orang yang hijrah bersama Nabi, ngapain kita repot-repot di situ? Kita pulang aja ke Mekah karena Nabi udah berdamai. Itu yang dikatakan ketemu satanic verses ketemu atau lemot atau nggak nyari, ya udah biarin. Itu dulu ada Salman Rushdie yang ditetapkan mendapat hukuman mati oleh Ayatullah Khomeini ketika itu gara-gara membesar-besarkan peristiwa itu. Tapi memang penulis-penulis sejarah menyebutkan peristiwa yang namanya Al-Ghoronik itu ketika menyebutkan afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatah tsalitsatal ukhra. Kalimatnya itu tilkal ghorani qul ula gitu. Tilkal ghorani qul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Seakan-akan nyelip ada ayat begitu. Itulah ghoronik, angsa-angsa pilihan yang syafaatnya sangat bisa diandalkan. Itu seakan-akan Nabi memuji Lata, Uzza dan Manah, dikenal sebagai ghoronik. Inilah kasus ghoronik yang sangat membuat pukulan besar di zaman Rasulullah, karena kemudian orang-orang musyrik semuanya sujud. Nabi sudah berdamai dan mengakui tentang kehebatan Tuhan-Tuhan Lata, Uzza dan Manah. Ini yang Anda belum pernah dengar soal ini. Itu ketika di Madinah, ketika di Makkah. Lah pada saat di Madinah paling besar yang membuat Nabi kalang kabut adalah ini, hadithul ifki ini, yang tadi makalahnya didiskusikan soal qadzaf. Hadithul ifki itu tepatnya berita hoax, fitnah besar, fitnah keji kepada istri Rasulullah, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah, satu-satunya istri Nabi yang masih perawan. Makanya bapaknya dinamakan Abu Bakrin, bapaknya gadis. Satu-satunya istri Nabi yang gadis yang Aisyah ini saja. Gitu. Itu pernah digosipkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bermain api atau tepatnya berselingkuh, atau malah lebih keji lagi, melakukan perbuatan mesum dengan orang yang namanya Sofwan bin Mu'attal. Jangan salah, Sofwan bin Mu'attal itu justru subjeknya, tapi yang partnernya justru Ummul Mukminin. Bagaimana riwayatnya? Ini tadi ketika di searching semuanya belum menunjukkan sesuatu yang lengkap. Nah, jadi kelengkapannya Anda ya kalau mau dengar, tapi saya lihat sih kelihatan mendengarkan, kelihatan dengar tapi mendengarkan nggak tahu deh. Ini kejadian di tahun 6 Hijriah. Berarti sudah pindah di Makkah, sudah pindah di Madinah atau masih di Makkah? Sudah posisi beliau di Madinah. Waktu itu ada peperangan di Bani Mustalik. Yang memimpin perang langsung Nabi. Nabi sebagai panglima perang dalam penaklukan atau dakwah di kampung Bani Mustalik ini.
karena ternyata tidak begitu lama, hari yang sama itu pulang. Artinya berangkat pagi lalu dini hari pulang lagi, atau berangkat siang sampai dini hari pulang lagi, rombongan itu peperangan. Dan waktu terjadi peperangan ini tidak berlangsung lama dan kemudian pulang Nabi bersama para sahabat. Aisyah, kalau yang tadi dikatakan masih berada di pelana, kurang tepat penerjemahan pelana itu. Karena yang mana haudaj itu atau haudaj bahasa Arabnya, haudajun itu adalah semacam rumah-rumah kecil yang ada di punggung unta. Suka diartikan sekedup, bukan pelana. Kalau pelana tempat duduknya, saddle-nya itu betul. Kalau pelana saddle, tapi ini sekedup. Sekedup itu rumah kecil di punggung unta yang khusus untuk dinaiki oleh orang yang terhormat. Ya, Aisyah termasuk orang yang sangat dihormati karena ini istri Rasulullah, ibu negara. Maka dimasukkan atau berada di haudaj atau sekedup, rumah kecil di atas punggung unta. Itu yang terjadi. Ketika ada di punggung unta ini berjalan pulang karena capek berhenti, kafilah itu rombongan. Ketika berhenti biasanya orang pada keluar, ada yang pada nyelonjor padahal saat capek. Aisyah termasuk keluar dari rumahnya ini, rumah unta yang kecil itu, bukan saddle, tapi apa? Sekedup. Ini kalau Anda dapat terjemahan yang Kementerian Agama, nanti akan ada keterangan sekedup itu. Kalau tadi kan semua tuh dari Saudi itu, ya. Nah, kalau yang Kementerian Agama ada diterjemahkan sekedup, bukan pelana. Kalau pelana kelihatan, itu gak kelihatan di semacam tenda tapi ada di dalam punggung unta. Sudah, karena kebiasaan memang dalam Islam begitu, kalau sedang istirahat, muatan yang di punggung unta atau kuda itu harusnya diturunkan. Tapi kalau truk, tronton, trailer membawa besi, lagi istirahat di bawah di jalan, di pinggir tol misalnya, tidak perlu dibongkar itu besinya, ribet. Tapi kalau unta kenapa perlu dibongkar? Karena dia istirahat dan dia makhluk hidup. Kalau truk kan makhluk hidup tapi bukan bernyawa kan. Dan ribet kalau kalau truk muatan pasirnya harus dibongkar di tengah jalan kan ribet. Ya sudah, parkir saja dia. Tapi kalau unta begitu diparkir, turunin tuh barang yang di atas, karena ada pri kemanusiaan, pri kehewanan, supaya tidak apa. Kenapa diturunkan? Ya biar rileks, dia kan pengen istirahat. Ya biar rileks. Kejadiannya begitu Aisyah diturunkan, digotong orang itu ininya tuh, rumah-rumahnya digotong orang. Aisyah keluar dari rumah itu, dari tenda kecil itu, lalu menuju ke tempat buang air. Setelah buang air selesai kembali. Tetapi ternyata kembali di tempat istirahatnya yang tadi sekedup unta itu ada di situ, sudah nggak ada. Sekedupnya udah diangkat lagi ke untanya. Dikira yang berat-berat itu Aisyah. Padahal yang berat cuma tasnya doang. Aisyah belum masuk. Jadi ceritanya pipis, kembali ke sekedup, masuk. Dia raba-raba apa? Lehernya. Ternyata kalung yang liontinnya itu apa namanya? Bandol kalung itu namanya apa? Kalung sudah ada bandolnya. Itu asalnya mahar yang diterima oleh beliau. Kalau Anda melihat film Titanic, Blue Diamond,
Blue Diamond yang akhirnya dilempar itu seharga barang seperti itu di di raba, ternyata tidak ada di lehernya. Lalu dia yakin ini pasti jatuh di tempat tipis. Karena panik, setelah masuk sekedup dia keluar lagi, langsung menuju tempat tipis. Betul aja itu, bener aja di situ. Diambil lalu dia lari menuju ke sana, sudah diangkat. Karena taunya kan bebas, kembali lagi. Gelap-gelap malam ini, bukan siang. Dikiranya udah di dalam. Waktu keluar yang kedua nggak ngomong Aisyah. Itu letak masalahnya di situ. Kalung hilang tapi kehilangan sekedup. Lalu sampai ya Allah, ini rombongan udah pergi. Saya mau bagaimana ini? Mau teriak-teriak nanti yang datang serigala, repot. Akhirnya dia putuskan udah, saya mau tunggu di sini saja. Nanti kalau mereka tahu bahwa saya nggak ada di dalam, pasti akan balik mereka itu. Mau telepon, kenapa nggak telepon dia? Mau WA? Belum ada WA kan ya? Telepon juga nggak ada. Mau SMS nggak bisa. Mau video call nggak ada. Akibatnya apa? Akibatnya begitu putusannya. Saya diem di sini. Kalau mereka tahu pasti akan balik dan ngangkut saya. Atau sial-sialnya nanti saya akan ikut rombongan yang belakang. Sudah ditunggu, awalnya berdiri, lama-lama kok dingin, angin banyak bertiup, lalu duduk. Karena capek, terserang ngantuk duduk, akhirnya jingkrung gitu. Tertidur Aisyah di situ. Yang diharapkan mereka sadar mengenai Aisyah tidak lagi di situ, ternyata nggak kembali. Bablas saya cuek bablas itu orang, padahal kosong. Kacau nggak? Kacau lagi, nggak dijelaskan sama makalah yang begini. Karena mungkin nggak keterbatasan referensi kan, yang ini. Lah. Akhirnya betul-betul di luar dugaan, yang datang belakangan bukan rombongan tapi seorang diri. Namanya siapa? Sofwan bin Mu'attal, seorang pemuda ganteng memang dia. Gitu. Lah, awalnya curiga, ini kok ada batu apa orang? Dari kejauhan, jauh. Kok ada seonggok barang apa orang? Makin dekat perjalanan kan naik onta juga itu orang. Lah begitu dekat kayak orang. Akhirnya muter. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilang begitu Sofwan bin Mu'attal. Kenapa? Karena waktu itu belum turun hijab, belum turun ayat hijab untuk menutup muka. Dia mengenai Masya Allah. Jadi Masya Allah, istri Rasulullah Aisyah ada di sini gitu. Dia bilang Inna lillahi wa inna ilaihi. Karena dia ngomongnya keras, Aisyah terbangun. Itu saja tuh kalimatnya. Tidak ada tukar-menukar nomor HP, nggak ada. Kok dituduh selingkuh, itu kurang ajar betul itu yang. Akhirnya apa? Sofwan cerdas, ini kalau saya minta Aisyah bangun untuk jalan kaki, kasihan. Sementara dia capek. Kalau saya naikin onta berdua juga nggak mungkin. Akhirnya dia turun, ontanya diparkir, ontanya disuruh menderum. Dipersilakan tanpa ada kata-kata, cuman begini. Silakan. Kayak emot pakai jempol gitu. Aisyah naik, disuruh naik. Sudah langkah yang paling bijak ya begitu. Aisyah disuruh naik ke onta. Sofwan megang kendali ontanya itu. Berjalan ketemu pulang ke Madinah, dan sampai Madinah sudah agak siangan, udah mulai kelihatan tanpa pakai obor udah kelihatan. Orang di situ mulai ngomong macam-macam.
wah ini Aisyah pulang peperangan berdua Sofwan bin Mu'attal, pulang berduaan, ini pasti ada apa-apa itu. Jadi ada yang barangkali kalau sekarang difoto lalu di-share kemana-mana gitu. Kalau sekarang begitu. Itu yang melakukan perbuatan seperti itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu orang bejat luar biasa yang akhirnya emang menjadi kisruh. Ya, peristiwa inilah yang membuat Nabi terguncang karena apa? Nabi lambat laun mendengar gosip, kan namanya di pasar itu. Rame udah semua orang membicarakan hal yang sama. Bahwa Sofwan bin Mu'attal menyelingkuhi Sayyidatina Aisyah. Ini ngomong-ngomong Anda pernah dengar cerita ini nggak? Nggak pernah dengar. Anda sekolah di mana? Padahal ini penting. Anda hanya gosip-gosip yang sekarang, zaman dulu ada gosip seperti ini. Ini betul-betul memprihatinkan karena agak panjang ceritanya. Saya ngomong udah lebih dari 26 menit ini. Apa akhirnya yang terjadi setelah itu? Lambat laun Nabi mendengar, jangan-jangan benar ini ramai sekali berita riuh. Semua itu, kalau misalnya punya TV, semua grup WA itu beritanya sama. Perselingkuhan antara Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal itu sama semua itu. Gosipnya udah luar biasa, udah viral kemana-mana. Semua WAG itu isinya. Andaikan sekarang ada zaman dulu ada WAG begitu isinya. Akhirnya Nabi resah juga sebagai manusia biasa. Dan beliau kemudian memanggil. Atau sebelum memanggil, Aisyah merasa tidak nyaman tinggal di rumah Nabi karena dicuekin. Yang selama ini dipanggil ya Humaira, ya wahai yang kemerah-merahan, wahai sayangku, wahai belahan jiwaku. Nabi selalu begitu. Tetapi sejak kasus ini Nabi cuek betul sama Aisyah. Dan Aisyah merasa gak nyaman. Akhirnya Aisyah izin pada Nabi, ya Rasulullah mohon izin saya mau pulang ke rumah ayahmu. Jawaban Nabi, ya silakan pulang aja. Aisyah pulang ke rumahnya, ke rumah siapa? Aisyah pulang itu kemana? Siapa? Rumah siapa? Siapa? Rumah Abu Bakar. Waktu ngetok pintu pulang, Abu Bakar cuek. Ternyata mendengar gosip di berbagai grup WA itu. Temuin tuh nak ibu kamu. Jadi assalamualaikum. Ya salaman tapi langsung temuin ibu kamu. Ah ibu ini seorang ibu yang luar biasa. Dipeluk sama Aisyah itu. Dipeluk, ditepuk-tepuk punggungnya. Sabar ya nak, sabar. Itu resiko menjadi istri orang besar yang banyak rivalnya. Itu hiburan seorang ibu begitu. Jadi kalau ada masalah, curhat sama ibu kandung. Gitu. Itu ibu langsung menepuk punggungnya Aisyah. Sabar ya sabar, ini ujian, ini resiko menjadi istri orang besar yang banyak rival-rivalnya. Ada apa mak? Ada apa? Sudah istirahat dulu. Lah itu akhirnya Aisyah waktu itu saking susahnya, udah mulai dengar cerita-cerita di luar, sampai ada rental tangis. Ada seorang wanita yang disewa untuk apa? Untuk menemani tidur Aisyah, untuk menemani nangis. Ini kalau sedih nangis setelah cari teman. Kalau ada sedih, ada peristiwa apa, nangis berdua. Ya, sama yang bisa dijadikan tempat curhat. Supaya enggak gila. Gitu. Nah, ini Aisyah pernah mengalami hal itu sampai berminggu-minggu ada di rumah Sayyidina Abu Bakar dan orang tuanya. Di saat Aisyah pulang ke rumah itulah Nabi mulai curhat kepada keluarga dekat. Yang dipanggil siapa? 2 orang. Pertama Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? Anda gak kenal Ali bin Abi Thalib ya? Siapa? Sepupu Rasulullah.
di samping sahabat Rasulullah kan ya. Satu, Ali bin Abi Thalib dipanggil. Yang kedua, Usamah bin Zaid. Ini siapa Usamah bin Zaid? Anaknya anaknya Zaid bin Harisah. Jadi Nabi punya anak angkat, itu cucunya kira-kira begitu. Cucu dari anak angkat. Sudah lumayan dewasa. Lalu Nabi pertama-tama ngomong sama Usamah. Bertiga itu, Nabi, Ali dan Usamah. Kepada Usamah Nabi bilang begini, Usamah, gimana ini bibi kamu itu? Menurut kamu bagaimana ini? Kata Usamah, ya Allah, wallahi demi Allah, itu Sofwan bin Mu'attal itu orang baik, saya kenal. Apalagi istri engkau yang namanya Aisyah, apalagi Bunda Aisyah, nggak mungkin terjadi begitu. Kata siapa? Siapa yang ngomong begini? Usamah bin Zaid. Tapi dengar ini, ingat-ingat nih. Bicaranya Ali beda. Ketika Nabi bertanya sama Ali, "Hei Ali, gimana menurut kamu? Ini tentang berita ini, apa yang harus saya lakukan terhadap Aisyah yang sudah ramai di luaran sana?" Itu kata Sayyidina Ali malah bilang begini, "Wallahi la yudayyiqillaha atau la yudayyiqallaha sadraka abadan wan nisa'u fid dunya katsir." Demi Allah, Allah tidak akan membuat dada engkau sesak wahai Rasulullah. Toh wanita banyak sekali di dunia ini. Itu apa itu? Isyarat apa itu? Ya. Isyaratnya dahsyat. Kira-kira kalau bahasa gampangnya cerain aja Nabi gitu. Dahsyat gak itu? Kalimat wan nisa'u fid dunya katsir inilah yang lambat laun sampai ke telinga Aisyah. Lambat laun sampai ke telinga Aisyah, maka kemudian waktu itu terjadi perang besar ketika Nabi telah wafat, digantikan Abu Bakar, digantikan Umar, digantikan Utsman, lalu digantikan Ali. Ya, pada saat peristiwa Sayyidina Ali menjadi khalifah, Aisyah sedang seger-segernya masih kuat. Menyusun kekuatan bersama Tolhah dan Zubair untuk melakukan peperangan namanya perang Jamal. Itu karena apa? Karena kalimat tadi, wanita di dunia banyak, cerain aja nih model begitu gitu kira-kira. Sakit hatinya di sini. Sejak peristiwa itu yang namanya Aisyah tidak pernah sanggup menyebutkan kata nama Sayyidina Ali. Gara-gara ini. Dan oleh karena ada perseteruan yang sampai kemudian perang Jamal, nanti berikutnya ada perang Siffin, dan ada kelompok-kelompok sekarang Syiah, Sunni dan lain-lain, itu sebetulnya cikal bakalnya di sini. Ya, jadi ini kelengkapan dari makalah tadi ini yang saya isyaratkan dari pertama untuk dibaca di buku sejarah mengenai hadithul ifki. Ya, jadi ternyata Anda tidak pernah mendengar cerita ini, padahal ini cerita paling penting dalam Al-Quran, baik yang Ghoronik di Mekah maupun yang kasus hadithul ifki di Madinah. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita tutup dengan bacaan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sarankan sebaiknya kalau ada yang sedang presentasi, ada yang sedang apalagi dosen lagi ngomong, jangan sama-sama ngomong, gitu ya. Karena apa? Karena ini kalau keturunan Nabi Adam yang mestinya mingkem pada ngomong, ya itu tidak seyogianya, tidak layak, betul ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.